Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan simpatisan PKS channel ya. Hari ini coba kita buka lagi website yang mulai dari website DPP tentunya. Adakah update berita pada hari ini? Baik, kita lihat sekarang beritanya yang update pada hari ini. Ada nggak berita terupdate per hari ini tanggal 28 Desember. Nah, kita lihat dari website PKS ID dulu, berita tentang PKS. Ya, berita PKS. Nah, dengar di sini. Tanggal terbaru masih tanggal 27. Ya, berarti kita coba buka ya. Tanggal 27, berita kabar PKS. Nah, ini mengenai relawan PKS Jatim bagi air bersih serta bersihkan rumah dan sekolah pasca banjir Jember. Nih, kita baca beritanya. Ya, Jember, relawan PKS Jawa Timur Jatim menggelar aksi berbagi air bersih dan membantu membersihkan rumah warga dan sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Jember pada Rabu 25 Desember 2024. Hujan deras memang melanda Kabupaten Jember sejak beberapa hari terakhir. Hal ini menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah. Pada Senin 23 Desember 2024, banjir bandang melanda Dusun Curah Lele, Desa Wonosari, Kecamatan Tempurjo yang menyebabkan ratusan keluarga mengungsi. Menurut Ahmad Kholik, seorang warga Desa Wonoasri, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Sanenrejo yang tidak mampu menampung intensitas hujan yang sangat tinggi. Ketua Bidang Kepanduan DPW PKS Jatim Zainul Arifin menjelaskan bahwa Rabu 25 Desember 2024 relawan PKS bersama Relindo mengadakan aksi pembagian air bersih ke warga yang terdampak banjir sejak Ahad 22 Desember 2024. Tak hanya itu, relawan PKS Jatim yang ada di Kabupaten Jember juga menggelar giat bersih di SDN Wonosari 3. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Relindo dan Pandu Rescue di Dusun Curah Lele, Desa Wonoasri. Yang sini Wonosari, sini Wonoasri. Nah, mana nih yang betul? Eti Astuti, Kepala SDN Wonosari 3, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, memberi apresiasi relawan PKS yang membantu membersihkan sekolahnya. Terima kasih relawan dari PKS yang sudah sangat peduli kepada kami, warga SDN Wonosari pasca banjir, yang mengadakan gerakan kebersihan ruangan, seluruh ruangan kelas, perpustakaan, kantor, musola, dan semuanya, katanya. Ya, ia berharap semoga amal baik relawan yang membantu akan diganti dengan kebaikan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua DPW PKS Irwan Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan relawan PKS Jatim ini bagian dari kontribusi partai untuk rakyat. Ya, kami memang punya tim khusus relawan bencana di bawah bidang kepanduan yang siap diterjunkan ke seluruh pelosok Jawa Timur jika ada yang membutuhkan. Tim yang di Jawa Timur ini sudah terkoneksi dengan relawan PKS di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, kata Kang Irwan. Ia kemudian berdoa agar semua korban bencana diberi kesabaran dan kemudahan dalam menerima cobaan yang ada. Mohon doanya juga agar kami terus bisa konsisten melayani dan membela rakyat, ujarnya. Ya, jadi memang PKS sejak zaman dulu setiap ada bencana ya selalu datang paling duluan, pulang paling belakangan, itu biasanya begitu ya. Ya, itulah para relawan PKS. Ya, ini kebetulan yang di Jawa Timur. Begitu pula pasti di daerah-daerah lain. Ya, di mana-mana insya Allah tetap konsisten melayani, membela, membantu rakyat, apalagi dalam kondisi-kondisi bencana. Itu sudah terbiasa seperti itu.
Ya, ini beritanya yang ada di website PKS ID ya. Berita tentang relawan PKS Jatim bagi air bersih serta bersihkan rumah dan sekolah pasca banjir. Ya, kalau kita lihat website yang lain, coba kita lihat di sini, kita lihat apa ada berita-berita yang terupdate nih. Kita lihat di website resmi. Tadi website DPP per tanggal 27 ya, yang terakhir. Coba kita lihat di antara yang ada nggak berita-berita, misalnya kita ambil nih untuk Kalimantan Timur. Kita buka Kalimantan Timur. Ya, adakah berita terupdate atau berita terakhirnya apa yang ada? Ini kaltim.pks.id ya, pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ini Haji Dedi Kurniadi, Ketua DPP PKS Kaltim. Nah, kita lihat adakah berita terakhir tanggal mana nih? Wah, terakhirnya terlalu jauh nih, Agustus 2024 ya. Agustus 26 Agustus, kejauhan sekali. Ya, berarti belum diupdate nih kontennya ya. Semoga hari-hari berikutnya bisa diupdate lagi. Coba sekarang kita masuk ke fraksi. Nah, biasanya fraksi lebih update. Kita lihat ya berita fraksi PKS. Ya, kita lihat. Ini ya, ada berita terakhir tanggal 28 Desember 2024. Ya, hari ini berarti ya. Di sini beritanya HNW.2 dukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenak turunkan biaya haji 2025. Ya, PKS mendukung kalau yang gini ya. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung arahan Presiden Prabowo agar Kementerian Agama menjadikan biaya haji 2025 lebih murah tapi tetap dengan kualitas yang baik ya, sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dan Wamenak Buya Syafi'i dalam konferensi pers di Istana Negara Jumat 27 Desember lalu. Ini kalau diklik dalamnya, detailnya coba kita lihat. Nah, ini detailnya ya. Ya, lanjutannya beritanya, HNW sapaan akrabnya mengungkapkan komitmen menurunkan biaya haji itu setiap tahun juga telah diusulkan dan diperjuangkan oleh fraksi PKS. Jadi tiap tahun nih sudah diusulkan dan diperjuangkan oleh fraksi PKS. Dan secara umum oleh Komisi 8 DPR RI saat raker dengan Kemenak. Ya. Saya apresiasi Presiden Prabowo yang mengarahkan Menteri Agama dan Wamenak yang baru, Profesor Nasaruddin Umar, bersama Buya Syafi'i, beliau berdua dalam menjalankan amanat Presiden banyak membuat terobosan yang mengirimkan angin segar, termasuk dengan pola pikir yang sama dengan kami di fraksi PKS dan Komisi 8 terkait penyelenggaraan haji dan biaya haji yang diarahkan untuk bisa meringankan beban calon jamaah haji dengan tetap menjaga kualitas pelayanan haji dan sustainabilitas dari keuangan haji, disampaikan Hidayat dalam keterangannya. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS ini menilai pada pelaksanaan haji 3 tahun terakhir, Menteri Agama yang lama, Yakut Khalil Qomas, dan Kemenak selalu mengusulkan biaya haji yang melonjak drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Menak mengusulkan 45 juta per jamaah. Tahun 2023 melonjak ke 69 juta per jamaah dan pada 2024 bahkan mencapai 73,5 juta per jamaah. Hal ini selalu menjadi polemik di tengah masyarakat. Sehingga setiap rapat Komisi 8 dan Panja Haji, kami berupaya keras memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya calon jamaah haji, meyakinkan dan melihat detail. Meskipun akhirnya selalu berhasil menurunkan biaya haji yang dibayar oleh calon. Meskipun akhirnya selalu berhasil menurunkan biaya haji yang dibayar oleh calon jemaah turun menjadi 39,8 juta pada tahun 2022, 49,8 juta pada tahun 2023, dan 56 juta pada tahun 2024. Sekalipun demikian, PKS masih mengkritisinya
karena melihat bahwa harga biaya haji itu masih bisa ditekan lebih rendah lagi lanjutnya. Maka ketika tahun ini Menteri Agama dan Wamenak yang baru sejak awal justru menyampaikan arahan Presiden terkait rencana penurunan biaya haji menjelang rapat kerja pembahasan pendahuluan biaya haji yang akan segera diselenggarakan di Komisi 8. Tentu ini menjadi angin segar dan sinyal kesamaan persepsi antara pemerintah dengan kami di Komisi 8 DPR RI dan berharap agar Panja Haji bisa memutuskan persetujuan penurunan biaya haji tersebut, sambung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini. Dirinya bersama Komisi 8 DPR RI sejak awal mengemukakan fakta bahwa soal komponen biaya penerbangan yang mencakup lebih dari sepertiga biaya haji mestinya dikoreksi, apalagi dengan sistem charter penerbangan yang dijalankan selama ini. Komponen biaya yang disepakati seharusnya bisa ditekan ke level wajar yang tidak merugikan jemaah sekalipun tetap menguntungkan maskapai penerbangan. Di luar itu, ada biaya pemondokan, biaya transportasi, biaya catering, serta biaya masyair yang mestinya bisa diturunkan, baik melalui penganggaran yang realistis maupun lobby-lobby dengan berbagai pihak di Arab Saudi. Misalnya dalam upaya kebijakan penghapusan pajak masyair. Dan yang tidak kalah penting, sejak beberapa tahun yang lalu kami bersama fraksi PKS sudah mengusulkan agar durasi tinggal jamaah haji selama di Arab Saudi bisa dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Itu akan signifikan mengurangi pembiayaan agar terwujud antara lain pihak pemerintah Indonesia melobi secara meyakinkan pihak kerajaan Arab Saudi agar Saudi yang makin berorientasi pariwisata menyediakan lebih banyak lagi bandara internasional selain Jeddah, KIIA dan Madinah MED, agar antrian pesawat mengangkut jamaah haji yang menjadi penyebab lamanya durasi tinggal di jamaah haji yang menyebabkan naiknya pembiayaan haji bisa dipangkas, ujar Hidayat. Secara hitung-hitungan kasar, bauran kebijakan tersebut bisa menekan biaya haji hingga 25%. Signifikan ya. Dengan keseluruhan biaya haji diasumsikan sama seperti tahun lalu, yakni sebesar 93,4 juta, maka biaya perjalanan ibadah haji BPIH pasca efisiensi bisa ditekan hingga di level 70-an juta. Kemudian, bila menggunakan skenario BPKH di mana porsi nilai manfaat diturunkan ke level 38% di tahun 2025, maka biaya yang harus dibayar atau ditanggung oleh setiap calon jamaah haji BPIH bisa turun hingga berada di level 44 juta rupiah. Artinya, dengan skenario efisiensi tersebut, biaya yang ditanggung setiap jamaah berpotensi turun dari 56 juta tahun 2024 menjadi turun ke level 44 juta di tahun 2025. Dan dengan demikian, sustainabilitas keuangan haji juga bisa terjaga karena beban nilai manfaat bisa turun dari 40% di tahun 2024 ke 38% di tahun 2025 dengan padanan nilai BPIH yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Lanjutnya, langkah-langkah tersebut bila serius mestinya bisa dilaksanakan dengan menguatkan political will dari pemerintah. Semoga duet Menteri Agama dan Wamenak yang baru berpegangan pada berbagai temuan dan rekomendasi dari Panja Haji 2024 demi perbaikan penyelenggaraan haji dapat melaksanakan komitmen dengan sukses melakukan terobosan kebijakan dalam rangka mengurangi biaya haji dengan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan perjalanan haji hingga aspek istitaah. Kemampuan melaksanakan haji tidak hanya diberlakukan bagi calon jamaah namun juga turut dilakukan oleh pemerintah. Hal ini selain ditunggu oleh para calon jemaah haji juga akan menjadi legasi bagi pemerintah termasuk Menak dan Kemenak karena mulai musim haji tahun berikutnya 2026 penyelenggara haji tidak lagi dikelola oleh Kemenak melainkan akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji pungkasnya.
Ya, jadi ada angin segar di sini yang disampaikan oleh Wakil Majelis Syuro, ya Dr. Hidayat Nur Wahid, bahwa fraksi PKS bersama seide dengan pemerintah Prabowo untuk berupaya menurunkan biaya ongkos naik haji di tahun 2025. Ya, mudah-mudahan bisa, kita doakan saja bisa berhasil upaya alak-alak PKS dalam rangka untuk berusaha menyuarakan penurunan biaya haji di 2025. Kemudian ini berita-berita yang lainnya, 2 berita dulu lah ya. Saya kira berita tadi yang dari Jatim mengenai relawan PKS, dan ini peranan pusat ya, peranan anggota MPR atau DPR RI dari PKS di pusat. Peranan-peranannya diantaranya pada di sini dukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenak turunkan biaya haji 2025. Baik, simpatisan semua, jadi hari ini ada 2 berita yang kita baca, berita dari PKS ID dan berita dari fraksi PKS ID ya, berita tentang relawan PKS di Jawa Timur dan berita tentang HNW dukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenak turunkan biaya haji 2025. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.